Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takun yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Qul kullum min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Amma ba'd. Jamaah pagi rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih dipertemukan di dalam satu majelis yang penuh berkah, majelis yang insya Allah penuh manfaat, yaitu majelis bertolabul ilmi. Oleh karenanya, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan selalu memuji, dengan selalu memuja, karena limpahan rezeki, hidayah dan inayahnya Allah masih memberi kemampuan, bahkan kemauan kepada kita semua untuk berkumpul. Dalam bertolabul ilmi ini, salah satu manfaatnya bukan hanya mendapatkan ilmu, bukan hanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga bukan hanya mendapatkan keberkahan dari tolabul ilmi, tapi kita juga bisa bersilaturahim kepada saudara-saudara muslim kita, saudara-saudara mukmin kita, yang mungkin biasanya kita bertemu setahun sekali, setengah tahun sekali, bertemu setiap hari belum tentu. Dan Allah memberikan kenikmatan, salah satu kenikmatannya adalah kesempatan kita bersilaturahmi walaupun tidak di rumah kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau, dan umat-umat beliau yang selalu berpegang teguh terhadap ajaran, tuntunan, dan syariat yang beliau bawa. Dan semoga kita semua juga termasuk umat-umat beliau yang selalu berpegang teguh terhadap ajaran, tuntunan, dan syariat beliau hingga nanti ajal menjemput kita, hingga nanti kita bertemu dengan malaikat Israel. Karena kalau sudah malaikat Israel sudah di depan kita, semua amal yang kita, semua perbuatan, amal ibadah yang kita lakukan tinggal diterima atau tidaknya, dan kita tidak bisa menambah lagi kalau sudah bertemu dengan malaikat Israel.
Jemaat pagi yang dirahmati oleh Allah, dalam mukaddimah tadi kami membacakan sebuah ayat dalam Quran surah An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, jika mereka memperoleh kebaikan, fa in tusibhum hasanatun, maka mereka mengatakan yaqulu hadhihi min indillah. Mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Akan tapi wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan kullum min indillah yaqulu hadhihi min indik. Mereka mengatakan inilah dari engkau. Kalau sudah inilah dari engkau, berarti dari siapa? Kalau tadi kebaikan datangnya dari Allah, kalau inilah dari engkau, yaitu dari Nabi Muhammad. Katakanlah semua datang dari sisi Allah. Kullu min indillah. Jadi setiap entah itu kebaikan atau keburukan, kalau kebaikan, jadi ada orang munafik besok yang mengatakan bahwa datangnya kebaikan itu dari sisi Allah dan datangnya keburukan itu dari sisi Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu langsung dijawab oleh Allah bahwa katakanlah kullum min indillah. Setiap entah itu kebaikan, entah itu keburukan, semua datangnya dari sisi Allah. Fama liha ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Jamaat pagi yang dirahmati oleh Allah, ayat ini dan masih banyak ayat lagi sebenarnya. Ayat ini menggambarkan tentang suatu kejadian yang akan menimpa kita semua yang tidak tahu kapan terjadinya. Dan ini pasti terjadi, yaitu kematian. Jadi menurut orang-orang munafik, kematian kalau dalam keadaan baik itu datangnya dari Allah. Tapi kalau kematian, kok seorang mati dalam keadaan yang buruk, itu datangnya, yang disalahkan bukan pribadinya, tapi malah menyalahkan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dibantah langsung oleh Allah bahwa semua kematian itu datangnya dari Allah, entah itu dalam keadaan baik, entah itu dalam keadaan buruk. Dalam kitab Sahih Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru dzikra hadhihi ladzat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan.
Kalau kita di TV disuguhi dengan acara-acara makan-makan yang lezat, tapi Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk mengingat suatu hal yang memutus kelezatan kita, lezatnya, keenakan kita. Apa itu? Yaknil maut, yaitu adalah kematian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat orang-orang terdekat kita yang sudah dipanggil Allah, yang mohon maaf, yang meninggalnya tidak secara mendadak, yang meninggalnya mungkin karena sakit, entah sakit berapa hari, itu biasanya, jadi bukan hanya orang sakit biasa kena penyakit biasa atau penyakit kronis yang ketika sakit tidak ketika dikasih makan yang enak mereka bilang tidak enak, ketika dikasih minum yang enak mereka bilang tidak enak. Tapi ternyata kalau kita melihat fenomena itu, orang yang meninggal dalam keadaan mungkin dalam keadaan yang sakit yang lama, itu ternyata Allah sudah sebelum meninggal, Allah sudah memutus kelezatan yang ada di lidah bahkan sampai tenggorokan. Orang yang mau meninggal, bukan yang meninggal mendadak, seperti mohon maaf kemarin yang meninggal sangat indah sekali, salah satu tokoh Muhammadiyah Ngadirjo, setelah sholat Jumat beliau meninggal karena sakit, itu diputus kelezatannya. Ketika makan dia tidak mau, mungkin sampai mulut, sampai tenggorokan, seperti ada dahak yang ganjil mriki, tidak bisa masuk. Sampai sini mungkin dia bisa mengunyah, tapi dia sudah tidak bisa masuk. Dan bahkan minum dengan yang paling mudah dengan sedotan atau disuapi dengan sendok kecil, itu biasanya sampai mulut dimuntahkan. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya kita tidak mendahului. Biasanya itu sebentar lagi berhadapan dengan malaikat Israil. Jadi mungkin kita tidak bisa mengira-ira kapan meninggalnya, tapi kalau orang terdekat kita kok sudah seperti itu, maka alangkah baiknya kita tuntun mereka agar mereka nanti meninggalnya dalam keadaan baik. Selain dalil yang kami sebutkan tadi dari surat An-Nisa ayat 78, kemudian dari hadis At-Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Jadi ketika sudah datang kematian, kita yang belum meninggal, alangkah baiknya ketika ada entah itu saudara, kerabat, keluarga ataupun tetangga, maka kita salah satu cara agar kita juga ingat. Biasanya kita mengingat kematian itu kalau ada orang terdekat kita meninggal dunia. Betul. Kita mau pergi kondangan, mau pergi kemana, biasanya kita tidak akan ingat kematian. Tapi ketika kita mau pergi atau kita dalam pergian dapat WA, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia ini, baru kita ingat mati. Ya betul. Nah, sebenarnya ada banyak sekali cara mengingat kematian, bukan hanya dengan seperti itu. Sebagaimana yang kami bacakan tentang
salah satu agar kita selalu ingat kematian. Ini salah satu contoh saja. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pernah memberikan fatwa bahwa ziarah kubur, berziarah ke kubur, ziarah kubur, ya. Zaro itu, ziarah itu dari kata zaro. Padahal zaro itu artinya kalau dalam bahasa Arab itu mengunjungi. Dulu Nabi Muhammad melarang umatnya untuk berziarah kubur karena sebab banyak umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu ketika berziarah kubur mereka berbuat kemusyrikan. Kemusyrikan dalam artian mereka menyembah, mereka menyamakan antara Allah dengan orang-orang yang sudah meninggal. Padahal orang-orang yang sudah meninggal itu adalah orang-orang soleh. Salah satu utusan-utusan Allah. Tapi setelah berjalannya waktu, maka setelah kondusif, Nabi merubah perintah tersebut, merubah fatwa tersebut. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kalian berziarah kubur, tapi fazuruha, tapi sekarang berziarahlah kalian. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, redaksinya hampir sama. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innahu yurikul qalba yudmi'ul aina wa yudzakkirul akhirah wa la taqulu hujran. Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur ala fazuruha, tapi sekarang berziarahlah kalian, kunjungilah. Sungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat berziarah. Setelah muncul fatwa baru, di sini lebih dijelaskan lagi dalam riwayat Imam Hakim bahwa ketika kita berziarah kubur itu ternyata salah satu hal yang paling kuat kita dalam mengingat kematian. Karena di situ akan melunakkan hati kita akan menyusul orang tersebut. Kemudian kalau itu keluarga kita, bahkan mungkin kalau bapak ibu yang sudah umroh, yang sudah tindak haji, ketika di Madinah, ketika tidak sampai berhenti, ketika lewat di makam Rasulullah, biasanya menitiskan air mata. Menitikkan air mata. Kemudian mengingat akhirat. Guys, kalau kita sudah di depan kuburan, satu, hati kita sudah tidak berpikir matiku isih suwe, enggak akan. Kemudian kalau yang kita kunjungi itu adalah kerabat kita, apalagi keluarga kita, apalagi Rasulullah SAW kita kunjungi, pasti kita akan menitikkan air mata. Pasti menitikkan air mata itu penyesalan terhadap orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kita akan ingat pada akhirat. Kalau sudah ingat pada akhirat, berarti disitulah
hati kita sudah sangat-sangat terketuk, pasti akan berubah sedikit demi sedikit. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang mungkin banyak kita tinggalkan. Ini yang mungkin banyak kita tinggalkan. Berziarah kubur. Ada Bapak Ibu yang masih ingat makam orang tua Bapak Ibu, tempatnya ataupun posisinya, ada yang ingat? Bahwa orang tua kita meninggal, kemudian kita jarang berziarah ke kuburan beliau atau sering berziarah kuburan beliau. Jadi kita ziarah itu bukan seperti yang kita pikirkan, kita minta kepada orang tersebut, minta doa, minta apa, bukan. Tapi kita ke situ, wah, ada alasan yang seperti ini. Mohon maaf, kita bisa kok mendoakan dari rumah. Tapi saya jamin 100%. Bahkan 100%. Ketika Bapak Ibu di rumah, ya, sudah umpama keluarga kita yang meninggal itu sudah lama, itu belum tentu setiap sholat 5 waktu Bapak Ibu doakan. Bapak Ibu sebut secara khusus orang yang kita sayangi atau keluarga yang kita sayangi, kita sebut. Yang sering kita sebut memang karena itu anjuran dan perintah adalah Rasulullah. Tapi jarang, bahkan hampir 100% kita belum mendoakan orang yang dekat yang sudah meninggal di antara keluarga kita. Salah satu hal yang paling mudah, bukan hanya mengingat ketika kita berziarah kubur ke saudara kita, ke kerabat kita, adalah itu. Kita ingat, oh ini saya masih punya kerabat yang harus kita doakan. Karena apa? Orang yang sudah meninggal itu sudah terputus, tidak bisa apa-apa. Bahkan ada riwayat, banyak riwayat, orang yang meninggal kalau dalam keadaan buruk, mereka akan meminta kembali dihidupkan untuk berbuat baik walaupun hanya 1 hari. Tapi juga ada orang baik yang meminta dihidupkan kembali dan ingin mati seperti yang ketika dia meninggal. Itu salah satu contoh yang sangat nyata agar kita bisa selalu ingat kematian. Contoh yang lain yang real, biar kita ingat kematian. Setiap kita mendengar ada info takziah, informasi takziah, informasi orang meninggal dunia, kita datang. Kalau masih kenal, kita datang. Apalagi masih saudara, bagaimana caranya kita datang lebih awal sebelum kalau bisa kita ikut memulasari. Itu akan lebih mengena dalam kita mengingat kapan kematian akan datang kepada kita semua. Oleh karena itu, kalau kita ingat kematian, maka akan banyak hikmah yang akan kita dapat. Dalam hal kematian ini kita akan mendapatkan banyak hikmahnya. Ya. Jadi tadi hanya sebagian contoh mengunjungi makam saudara kita. Kalau mungkin dalam keyakinan Bapak Ibu kita mengunjungi orang-orang soleh itu nanti akan mengakibatkan hal-hal yang buruk, ya tidak usah dilakukan. Karena kalau kita lakukan, kita ragu dengan hal tersebut, malah akan membuat dosa kita. Hikmah yang kita dapat ketika kita
ingat dengan suatu kematian adalah hati kita akan menjadi lapang, legowo ketika kita dipanggil oleh Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikraha hadimal ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, sebagaimana yang di awal tadi hadis tadi, yakni al-mauta, yaitu kematian. Fa innahu lam yadzakirhu fi dayyikin min al-aish illa wasi'ahu alaih wa la dzikrahu fi sa'atin illa dayyikiha. Karena sungguhnya tidaklah seorang mengingatnya ketika dalam keadaan kesempitan hidup, melainkan dia akan melapangkannya, dan tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan lapang, melainkan dia akan menyempitkannya. Dari hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Mengingat kematian itu hikmahnya salah satunya akan melapangkan diri kita dari hal-hal yang membuat kita takut mati. Jadi kita lapang. Lapangnya apa? Kita pasti akan memperbanyak amal soleh. Kita pasti akan memperbanyak menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, hikmah dalam kita ingat suatu kematian adalah menjadikan kita seorang muslim yang cerdas. Karena kalau kita tidak ingat mati, pasti dalam pikiran kita hanya memikir, lebih banyak kita menjalankan hal yang di dunia saja. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kunta ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansor fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ya qala thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'minin afdalu ahsanuhum khuluqa qala fa ayyul mu'minin aqyasu qala aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika al-aqyasu. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bercerita, aku pernah bersama Rasulullah, kunta ma'a Rasulillah. Lalu datang seorang laki-laki dari kaum Ansor mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, orang beriman manakah yang paling baik? Ini bukan dalam konteks keluarga, tapi dalam konteks umum. Beliau menjawab, yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Tidak berhenti sampai itu, karena sudah pasti, karena Rasulullah salah satu tugasnya adalah memperbaiki akhlaknya. Kemudian ditambah lagi satu pertanyaan, apalagi ya Rasulullah? Yang paling banyak mengingat kematian, aktsaruhum lil mauti dzikran. Dan bukan hanya itu, Rasulullah melengkapi lagi, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik
persiapannya setelah kematian. Ulaika al-aqyatsu, merekalah yang berakal. Jadi seseorang ketika sudah selalu ingat dengan kematian akan datang kepada dirinya, maka dia akan tambah cerdas. Tambah cerdasnya dalam apa? Dalam mengingat kematian dan dalam mempersiapkan diri setelah kematiannya. Kapan kita mempersiapkan diri setelah kematiannya? Ya sekarang ini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, masih memberikan kemampuan kepada diri kita. Maka kesempatan dan kemampuan itu mari kita kuatkan, kita kokohkan untuk menyiapkan bekal kita setelah meninggal dunia. Kemudian setelah lapang dada kita, lapang diri kita, menjadikan kita muslim yang cerdas, maka hikmah yang ketiga adalah ketika kita sudah selalu ingat kematian ini, maka kita akan merasa, karena kita belum merasa, yang ketiga adalah dalam kematian besok kita akan seperti orang yang sedang istirahat, seperti kita tidur waktu malam. Bagi yang masih sehat mungkin tidur waktu malam adalah tidur yang dinantikan. Mautul faj'ati rahatun lil mu'min fa'akhad. Kematian mendadak adalah istirahat bagi seorang mukmin. Penyesalan penyesalan bagi orang-orang kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam. Jadi hikmah yang ketiga, ketika kita selalu ingat akan kematian akan datang kepada kita adalah setelah kita lapang, saya tompo nanti kapanpun Allah memanggil saya, kapanpun Allah memanggil kita, kemudian akan membuat diri kita lebih cerdas dalam menyiapkan bekal setelah kematian. Maka kalau sudah punya pikiran seperti itu, maka nanti dalam mengingat kematian itu kita akan selalu tenang dan kita akan diistirahatkan oleh Allah di dalam kubur kita. Kemudian yang keempat, ini termasuk hikmah, tapi juga termasuk peringatan bagi kita bahwa yang kita bawa besok dalam mati itu di samping badan kita, di samping ruh kita, yang paling penting adalah amal ibadah kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal mayyitu taqulul malaikatu ma qaddama wa yaqulun nasu ma khallafa. Jika ada orang yang meninggal dunia, malaikat berkata, malaikat berkata, apa yang telah lalu? Jadi apa amal yang kamu lakukan ketika hidup? Tapi
maka tamayaqulun nas ma khallafa. Sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan, yaitu warisan. Nah, ini kebanyakan manusia, tidak semua manusia, tapi kebanyakan manusia. Bukan menyiapkan amal untuk bekal. Nah, ini kalau mengingat kematiannya terlalu tidak sering, dalam otak manusia tersebut, dalam otak oknum seorang muslim yang mengaku muslim itu mengingat kematiannya sedikit, maka dia akan lebih banyak ini membicarakan apa yang ia tinggalkan. Sesuknya aku mati, anakku arek tak kei apa. Kalau besok saya meninggal, istri atau suami saya tinggali apa? Oh, sudah ada rumah, sudah ada. Oke lah, sudah ditinggali itu. Tapi bagi yang dia yang meninggal, itu sudah bawa bekal apa? Maka kalau melihat hal ini, ketika seseorang meninggal dalam hidupnya, yang dipikirkan adalah tinggalan, sesuk aku arek ninggal ke opo, maka ini kemungkinan besar, ya, kalau anak-anaknya tidak belajar agama, kemungkinan besar akan menjadi peperangan yang sangat besar di antara keluarga, rebutan waris. Kayak jatai aku, kayak jatai aku. Kalaupun ada yang beragama, dihitung menurut ilmu faraid, itu mesti nanti ada yang tidak terima. Jatai wong lanang itu 2 kali, jatai wong wedok ayo wegah wong aku anak pertama, sampai panjang. Itu kalau kita mengingat sebagai manusia, mengingat kematiannya tidak kontinu, bahkan yang dipikirkan di kita adalah bagaimana sesuk yang kita tinggalkan itu keluarga kita dapat apa. Sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah, bahkan sepupu Rasulullah, orang yang paling cerdas di antara sahabat-sahabat yang lain, di antara khulafa ur-rasyidin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, dunia sudah pergi meninggalkan dan akhirat datang menghampiri. Jadi perkataan Ali bin Abi Thalib ini adalah kalau dia sudah berkata, ya, karena dia pintar, cerdas dalam berbicara, itu pasti orang ketika Ali berbicara itu pasti langsung didengarkan dan bahkan terkagum-kagum. Kita lihat terjemahannya saja. Dunia sudah pergi meninggalkan. Ya, berarti beliau seperti membuat puisi. Dan akhirat datang menghampiri. Dan setiap hari keduanya ada pengekornya. Maka jadilah kalian dari orang-orang yang mendambakan kehidupan akhirat, dan jangan kalian menjadi orang-orang yang mendambakan dunia. Karena sungguhnya hari ini di dunia yang ada hanya amal perbuatan, tidak ada hitungan, dan besok ketika di akhirat yang ada hanya hitungan, tidak ada amal perbuatan. Sangat indah. Walaupun ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ini bukan perkataan Rasulullah, tapi ini perkataan sahabat Rasulullah, ya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dia tidak langsung sesuk nek mati kudu ngeten tidak. Tapi diawali ketika dunia sudah pergi meninggalkan. Dibalik, bukan kita yang meninggalkan dunia,
tapi dunia yang meninggalkan kita. Kemudian akhirat datang ke kita. Jadi agar kita selalu mengingat kematian, kemudian setiap hari keduanya ada pengekornya. Di dunia dan di akhirat itu ada ekornya, ada yang mengikuti kita. Maka jadilah kalian orang yang mendambakan kehidupan akhirat. Karena kita belum menemui akhirat sampai sekarang, kita dambakan. Jangan kalian menjadi orang yang mendambakan dunia. Jadi dunia itu juga dunia ada ekornya. Ketika sampai nanti di akhirat juga ada ekornya. Ada yang membuntuti kita. Nah, apa itu ekornya? Sungguhnya hari ini di dunia hanya ada amal perbuatan. Di dunia ini itu hanya ada amal perbuatan. Jadi kita mencari bekal, hanya ada amal perbuatan. Tidak ada hisab. Apakah Bapak Ibu pernah menghisab amal perbuatan Bapak Ibu sendiri? Dereng tahu? Sami. Isen nek ditung tahu gitu? Isen. Karena lebih banyak khilafnya daripada soleh-solehahnya. Kemudian dibalik oleh sahabat Ali, Sayyidina Ali, besok ketika di akhirat hanya ada hitungannya saja, tidak ada amal, tidak ada kita beramal soleh, sudah tidak ada. Jadi ini kalau kita sebagai orang Muslim biasa itu berarti gini. Nabi bukan, atau ulama bukan, kiai bukan, ustadz bukan. Kita hanya orang biasa yang bertolakul memperbaiki diri. Maka yang kita lakukan adalah ini. Kita tidak, ya silahkan berpikir, kita bisa berpikir besok di akhirat akan ada hisab. Silah dipikir seperti itu saja. Tidak usah menghitung terlalu mermet. Karena sebaik apapun alat untuk menghitung amal kita, ya, entah itu laptop, entah itu apa, kalkulator yang tercanggih pun, itu pasti kalau kita menghitung, kita akan malu sendiri. Maka Ali mengingatkan, di dunia itu tidak ada hitungan, tidak ada perhitungan, adanya hanya amal perbuatan. Maka kita perbanyak amal perbuatan kita. Dan di akhirat kelak itu tidak ada namanya amal perbuatan, yang ada hanya hitungan amal perbuatan. Jadi begitu indah cara mengingatkan sahabat Ali ini, mengingatkan kepada kita semua. Kita memperbanyak atau hanya amal solehlah yang kita bawa. Nah, ketika hikmah itu ada dalam diri kita, hati kita lapang, kita menjadi muslim yang cerdas. Kemudian Allah menempatkan kita dalam kematian itu seperti istirahat. Kemudian hanya amal yang akan kita bawa, maka hal-hal tersebut akan meluluhkan hati kita. Kita akan selalu berhusnudon kepada Allah. La tamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu billahi dzan. Janganlah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. Kita sebagai orang yang masih calon mati, maka kita harus berhusnudon.
Husnudzonnya bukan hanya kepada diri kita pribadi, tapi kita juga harus husnudzon. Jadi bukan hanya Allah untuk diri kita, tapi kita juga berhusnudzon kepada orang yang mungkin meninggal dunia, yang kita layati, yang kita takziah. Kita harus berhusnudzon yang baik pada Allah dengan orang tersebut. Walaupun mungkin, mohon maaf, orang tersebut di dunia kalau kita melihat dengan mata kepala kita, orang itu lebih banyak membuat madharat daripada lebih banyak membuat manfaat, maka kita berhusnudzon. Maka mohon maaf ketika dalam meninggal dunia itu di upacara-upacara itu biasanya Pak Kaum niku nangelti tenggene para takziin takziah. Gitu? Saya know kan? Ya, itu sebagai kita husnudzon saja. Karena apa? Dengan husnudzon itu, dengan prasangka yang baik itu, insya Allah Allah juga akan berprasangka baik kepada kita, dan orang-orang yang masih hidup di sekeliling kita juga akan berhusnudzon kepada kita. Itu salah satu hikmah kematian yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6 ini sangat indah. Hikmah mengingat kematian yang sangat indah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka Allah akan memuliakan. Kita akan dimuliakan. Jadi dimuliakannya bukan diberi banyak harta, bukan. Diberi banyak tinggalan, bukan. Tapi apa? Seorang mukmin, seorang muslim yang mengingat kematian akan diberi kemuliaan 3 hal. 1, dia akan selalu bersegera untuk bertaubat. Niki. Ora kakean ngomong ke wong, ora kakean nglakoni dosa. Akan selalu bertaubat. Yang kedua, ya, takjilut taubah. Yang kedua, qanaatul qalbi. Puas di dalam hatinya. Akan diberi rasa kepuasan oleh Allah di dalam hatinya. Bukan puas diri, tapi puas hati. Kalau sudah diberi kemuliaan dalam dirinya, setiap akan melakukan kesalahan langsung diberi kemuliaan, dilimpahi oleh Allah. Sebelum itu dia langsung bertaubat, langsung beristighfar. Gitu. Kalau belum melakukan kan biasanya astagfirullah, ora sida nglakoni. Setelah itu diberi dalam hatinya kepuasan. Wah, alhamdulillah, saya tidak melakukan hal tersebut. Nah, setelah diberi itu, yang ketiga adalah Allah akan memberi semangat dalam diri orang tersebut untuk selalu menjalankan ibadah. Wa nasyatul ibadah. Nah, diberi dalam dirinya kemampuan yang kuat agar dia selalu rajin ibadah. Jadi yang diberikan bukan harta, bukan tinggalan untuk yang akan ditinggalkan, tapi Allah memberi kemuliaan orang-orang yang mengingat kematiannya itu diberi dalam dirinya 3 hal. 1, segera bertaubat. 2, diberi kepuasan dalam hatinya. Yang ketiga, setelah taubat selalu bertobat, selalu memohon maaf kepada Allah, kemudian hatinya merasa terpuaskan, maka dalam hatinya diberi semangat oleh Allah, semangat untuk selalu beribadah. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang lupa kematian, wa man nasyal mauta, maka akan juga diberi. Berarti niku
Kalau kita dengan kata yang halus juga diberi kemuliaan, tapi kasarnya diberi hukuman. Sama tiga hal, yaitu kebalikannya. Orang yang tidak pernah ataupun hanya sering-sering mengingat kematian, lupa dengan kematian, itu Allah akan menunda taubatnya. Dia mungkin akan melakukan sesuatu, menunda taubatnya, akan melakukan sesuatu, bukan kata istighfar yang diucapkan, tapi kata lain, kata kasar, ataupun bahkan dia malah melakukan hal dosa tersebut. Yang kedua, ini yang paling menyesakkan dalam diri ketika kita meninggalkan rasa bahwa kematian itu akan ada di kita, adalah watarkur ridho bil kafah. Tidak ada ridho dengan keadaan. Jadi dalam diri kita tidak ada rasa ridho. Di hati kita Allah tanamkan apa yang dilakukan itu merasa bahwa hal tersebut tidak pernah diridhai oleh Allah. Jadi merasa tidak puas dalam dirinya. Banyak ketakutan. Nah ini yang paling sulit. Watakasul fil ibadah. Kalau tadi yang terakhir itu diberi semangat untuk beribadah. Nah, kalau orang yang tidak pernah mengingat kematian, maka Allah akan memberikan dalam diri kita sifat malas dalam menjalankan ibadah. Nah, kalau dari hadis ini, ini bentar, saya potong Bu nanti tak. Jadi tiga hal ini kalau kita mendapati perasaan yang ada di tiga ini, maka sangat kalau kita mendapati tiga hal yang di atas, kita merasa sangat tenang. Tapi kalau kita menghadapi dalam hati kita kok mau bertobat kok sangat sulit, kok ketika kita mau beramal kok rasanya kok Allah ridho kok orang, maka akan ada satu hal di mana Allah akan menurunkan suatu kemalasan di antara. Kalau kita semua merasa malas dalam beribadah, maka berhati-hatilah. Nah, salah satu bentuk yang paling ini agar kita tidak malas, Allah tidak memberikan kemalasan, agar Allah memberikan semangat, maka salah satunya adalah dengan mengingat kematian kita. Kemudian yang terakhir, ini yang paling indah sekali. Jadi Allah akan memberikan, ketika seorang selalu mengingat kematian, maka Allah akan memberikan suatu hamba tersebut suatu angan-angan, bahkan keinginan. Maka hamba itu bukan meminta mati, tapi berangan-angan. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada yang meninggal pengen hidup lagi, ingin memperbaiki amal, tapi juga ada yang meninggal pengen hidup lagi, ingin melakukan hal tersebut karena balasannya sangat indah. Dari hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a illa dunya walahu ma 'alal ardi min syai' illa syahid yatamanna an yarji'a illa dunya fayuqtala asra marrat lima yaro minal karomah. Tidak, ini angan-angan seorang yang sudah meninggal dalam keadaan syahid. Tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid, dan dia tidak menginginkan apapun di dunia kecuali mati syahid.
Jadi orang yang mati syahid itu berangan-angan untuk kembali ke dunia tersebut, ke dunia lagi, kemudian terbunuh sebanyak 10 kali karena saking enaknya balasan dari Allah, saking lezatnya balasan dari Allah. Ini disebabkan oleh kemuliaan atau keutamaan mati syahid yang dia saksikan. Dia juga mati syahid, maka dia juga pengen seperti itu. Dan Bapak Ibu, mati syahid itu ada dua, ya. Syahid yang benar-benar syahid karena peperangan dan itu tidak akan dihisab oleh Allah. Tadi ada juga orang yang meninggal dalam keadaan baik dan pahalanya syahid walaupun masih dihisab. Salah satu contoh, ibu yang melahirkan, ibunya meninggal dunia, itu juga pahalanya syahid. Anak yang meninggal ketika juga dalam melahirkan, itu juga anaknya syahid. Itu sudah sebuah kemuliaan yang Allah berikan. Kemudian setelah dalam berangan-angan juga Allah memberikan hikmah kepada kita agar menginginkan suatu kematian yang baik. Idza wudi'atil jinazah fahtamalahar rijalu ala a'naqihim fa in kanat sholihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghaira sholihatin qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha kulla syai'in illal insana walau sami'ahal insanu lasa'iqa. Jika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh para laki-laki di atas pundak mereka, nah ini suatu keinginan ya. Jika jenazah tersebut termasuk orang yang soleh semasa hidupnya, ia berkata, bersegeralah kalian membawaku. Jadi umpama orang yang mati itu, ya, orang yang meninggal, orang soleh itu pasti selalu berkeinginan besok kalau saya meninggal, yang pertama kalau orang soleh itu dango aku ndang dikuburake. Okay. Ini bersegeralah. Jadi kalau orang mati itu bisa orang baik itu kan dango aku dikuburake. Makanya mohon maaf ketika ada orang tua yang meninggal kemudian anaknya merantau, maka kita harus menghubungi mereka. Nek umpama tak makam ke mesake bapak, mesake ibu, seperti itu. Ternyata dalam di sini orang yang meninggal itu kalau dia benar-benar rohnya ngomong ke ndang aku ndang digawa ning kuburan. Tapi jika orang itu bukan orang soleh, yang meninggal itu bukan orang soleh, ia akan berkata celaka. Kemana mereka hendak membawanya? Itu cerita jenazah akan didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia. Jadi kalau orang soleh yang meninggal itu akan merasa disegerakan, tapi kalau orang yang tidak soleh meninggal, dia merasa bingung, rohnya tersebut merasa kebingungan. Arab digawa ning ndi aku ki. Dan itu yang akan didengar setiap makhluk kecuali satu makhluk, yaitu manusia. Kita tidak akan dengar ketika kita membawa jenazah yang kita bawa atau yang kita iringi itu ngeromnya golek kayak mencari penyesalan dalam dirinya ataukah mengucapkan terima kasih kepada orang yang membawanya. Seandainya manusia bisa mendengarnya, tentu mereka akan pingsan. Gitu? Nggih mboten nek wong mati kok njuk ngomong ndang aku gawa, ora sida digawa dincalake. Gitu? Mulai nek umpama orang, mohon maaf, Allah mematikan dia dalam keadaan tidak soleh, luwih parah meleh niku.
jenazahnya muni-muni gitu, Arab digawa ning ndi aku ki saya seperti itu. Jadi ini gambaran ketika orang meninggal seperti itu. Dia orang yang meninggal dunia ya, yang mengingat kematian, pasti orang itu berkeinginan ketika meninggal dunia itu disegerakan untuk pokoknya diselesaikan sampai selesai, dari mandi sampai dimakamkan. Dan mohon maaf, kalau kita melihat kenyataan memang seperti itu. Orang-orang baik ketika meninggal dunia, meninggalnya dimudahkan. Kemudian dalam proses pemakamannya juga dimudahkan. Dari sakaratulnya dimudahkan, sampai kematiannya juga dimudahkan. Nah, inilah Bapak Ibu beberapa hikmah dari kalau kita selalu mengingat kematian. Yang pertama adalah hati kita menjadi lapang. Kemudian kalau kita selalu mengingat kematian, kita akan menjadi muslim yang cerdas. Muslim yang cerdas itu adalah muslim yang selalu mementingkan kepentingan akhiratnya daripada kepentingan dunianya, walaupun tidak meninggalkan hal-hal keduniaannya. Yang kedua, Allah akan memberikan dalam jiwanya bahwa besok ketika dia meninggal akan seperti sebagai orang yang sedang istirahat. Kemudian hikmah yang selanjutnya, ini juga sebuah peringatan, karena hanya amal yang akan dibawa. Sebagaimana tadi Ali berkata, di dunia itu hanya ada amal perbuatan, tapi tidak ada hitungan. Sedangkan di akhirat itu hanya ada hitungan, tidak ada amal perbuatan. Yang kelima, hikmah yang kalau kita mengingat kematian akan selalu berhusnudzon kepada Allah. Tidak pernah sing jenenge nyeneni Gusti Allah. Yang keenam, Allah akan memuliakan kita. Tadi memuliakannya yang pertama, jadi memuliakan kita, Allah memberikan dalam diri kita untuk selalu bersegera bertaubat, berpuas hati ketika melakukan kebaikan. Yang ketiga tadi, diberi semangat oleh Allah dalam hal ibadah. Kemudian yang ketujuh, ketika kita selalu mengingat kematian, maka kita akan selalu berangan-angan, kita akan selalu berkeinginan, angan-angan. Kalau bapak pasti pengen bagaimana kita mati syahid. Dulu mesti anak-anak kita kalau mati syahid. Nah, itu menjadi suatu angan-angan suatu anak. Kemudian ketika sudah menjadi orang-orang dewasa, maka keinginannya adalah meninggal dengan keadaan yang baik, husnul khatimah, dan keinginan yang baik itu adalah disegerakan dalam pemakamannya. Ini 7 hikmah yang apabila kita sering mengingat kematian, dan caranya sangat banyak sekali. Tadi baru saya contohkan satu, yaitu berziarah kubur. Berziarah kubur tidak usah, kalau kita meyakini ziarah ke kerabat kita, anggota keluarga kita, maka di situ kita akan ingat. Kita akan ingat kematian kita, akan ingat bahwa kita juga akan mati. Setelah kita ingat terus, lagi continue, insya Allah hikmah-hikmah akan datang kepada diri kita, dan kita akan selalu perbaiki diri. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena tadi mulainya juga agak terlambat, saya juga mohon maaf. Ini juga ada tambahan sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi